Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azamain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengaji tentang doa Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita membahas amalan ataupun doa-doa Nabi Daud alaihissalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah singkat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah merupakan sosok yang sangat tangguh, yaitu dalam hal beribadah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan yaitu tentang keistimewaan ibadah Nabi Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling disukainya adalah puasanya Nabi Daud. Beliau tidur pada pertengahan malam, bangun pada sepertiga malam, dan tidur kembali pada seperenam malam. Dan beliau satu hari berpuasa dan satu hari tidak puasa. Beliau juga tidak pernah lari jika bertemu dengan musuh, yaitu di medan pertempuran. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala beberapa mukjizat, yaitu mampu melunakkan besi, menundukkan gunung, dan berbicara dengan burung. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan memberi peringatan kepada kaum Bani Israel. Bani Israel kala itu hidup di bawah kekuasaan Raja Jalut, seorang pemimpin yang sangat kejam dan zalim. Ia memiliki tubuh yang sangat besar sehingga ia amat ditakuti oleh orang-orang Bani Israel. Di tengah-tengah ketidakadilan yang menimpa bangsa Israel kala itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut, yaitu sebagai raja. Yang mana pada awalnya kaum yang dikenal keras kepala itu menolak Talut, karena Talut hanyalah seorang pengembala domba yang sangat miskin. Akan tetapi lama-lama orang Israel menerima Talut sebagai raja, disebabkan kepiawaiannya yaitu menguasai ilmu tata negara, dan ia pun pandai menyusun strategi perang, serta memiliki tubuh yang kekar dan kuat. Sehingga kerajaan dan kekuatan Talut semakin kuat, dan bersiap-siap untuk melawan Jalut. Talut pun mengumpulkan bala tentaranya untuk menyerang kerajaan Jalut. Talut pun memilih orang-orang terbaik dan memiliki keberanian untuk mengikuti pertempuran. Di antara pasukan tersebut terdapat seorang remaja laki-laki yang tak lain adalah Nabi Daud alaihissalam. Ia diutus ayahnya untuk mengikuti kedua saudaranya yang juga berjuang di medan perang. Namun sang Nabi belum diizinkan maju di garis depan dan hanya ditugaskan untuk menyiapkan perbekalan. Pasukan tentara Talut kalah banyak dengan tentara di bawah pimpinan Jalut yang terkenal kuat dan tak terkalahkan. Kemudian Talut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 250. Bunyinya, "Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Doa tersebutlah yang menjadi kekuatan bagi pasukan Talut, yang akhirnya dapat mengalahkan lawan. Tetapi Raja Jalut dan beberapa pengawalnya masih hidup. Tak seorang pun dari pasukan Talut yang berhasil untuk mengalahkan raja kejam itu. Saat suasana perang makin berkecamuk, maka Raja Talut pun membuat sayembara. Dan ia berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Raja Jalut, maka dia akan kuangkat sebagai anak menantuku yang akan mewarisi tahta kerajaan." Mendengar pengumuman sayembara itu, Daud yang kala itu masih remaja mengajukan diri untuk melawan Jalut. Pertarungan Daud pun melawan Jalut dimulai. Nabi Daud hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil. Sang Nabi pun mulai menyerang si raja kejam itu. Tak kalah sengit, Raja Jalut pun melawan dan mengayunkan pedangnya untuk menebas musuhnya yang berbadan kecil itu. Namun Nabi Daud alaihissalam selalu dapat menghindar dengan gesit, yaitu dengan keteguhan iman ia pun membuatnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dengan bantuan Allah, yaitu melalui angin, sang Nabi melontarkan batu yang kemudian melesat dengan cepat. Batu tepat mengenai dahi Jalut, yang menyebabkan dia meninggal saat itu juga.
Kemenangan Daud yang disaksikan ratusan pasang mata itu berhasil membuatnya dan disegani oleh banyak orang. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil menumbangkan Raja Jalut, maka Raja Talut pun memenuhi janjinya. Sang raja menikahkan putrinya dengan Nabi Daud alaihissalam, yaitu yang bernama Mikal, serta mewariskan separuh kerajaan Bani Israel miliknya kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika usia sang Nabi mencapai 40 tahun, Raja Talut pun meninggal dunia. Dan setelah itu Nabi Daud alaihissalam mewarisi kekayaan Talut, sekaligus menggantikan tahta kerajaan Bani Israel. Dan di usia itu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat ia menjadi nabi dan rasul, serta menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itulah sejarah singkat Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 amalan Nabi Daud yang harus kita ketahui. Sebenarnya amalan Nabi Daud sangat banyak, tetapi di sini saya akan bagi hanya 3 saja. Di lain waktu mungkin kita akan tambah. Yang pertama adalah doa ataupun amalan untuk melunakkan hati yang keras. Satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam adalah kemampuannya untuk melunakkan besi yang keras, yaitu dengan hanya pakai jarinya. Maka hikmah dari mukjizat itu adalah agar kita mampu, yaitu memiliki kekuatan yang seperti itu, tetapi bukan untuk melunakkan besi. Namun diharapkan dengan doa ataupun amalan ini kita bisa melembutkan hati, yaitu hati seseorang yang keras. Doanya, Allahumma layili qalabahu layin tali daudal hadid, yang artinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau melembutkan Daud akan besi. Nah, melalui mukjizat Nabi Daud inilah kita diajari amalan ataupun doa untuk melunakkan hati yang keras. Seumpama sebuah besi bisa jadi lunak, maka tidak ada yang mustahil untuk melunakkan hati seseorang, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bacalah amalan ini ketika menghadapi seseorang yang berhati keras. Mohonlah kepada Allah, yaitu sang pemilik hati, agar melunakkan hati seseorang tersebut. Amalan yang kedua yaitu adalah doa untuk suara yang merdu. Doa ini adalah doa yang paling banyak diamalkan oleh para pembaca Al-Quran ataupun para qori. Banyak orang yang ingin memiliki suara yang merdu, yaitu seperti suara Nabi Daud. Berikut ini adalah doa yang bisa dibaca, yaitu Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan qawiyan ka sauti nabiyyina Daud alaihissalam, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu suara yang ringan, bagus dan kuat seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Cara mengamalkannya yaitu doa tersebut dibaca yaitu setiap hari, dibaca di hadapan segelas air, yaitu dibaca sebanyak 3 kali, lalu diminum air yang telah didoakan tadi. Semoga energi doa tersebut dapat tersalurkan ke dalam pita bunyi suara Anda. Tetapi ingat, gunakanlah yaitu bunyi merdu ini khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan digunakan untuk kemungkaran. Amalan yang ketiga yaitu doa agar seseorang mencintai kita. Mencari pasangan hidup memang tak semudah membalikkan tangan. Beragam cara dilakukan untuk melakukan pendekatan terhadap orang yang kita cintai. Sayangnya, tak selalu perasaan yang sama dapat tersambut. Dalam sebuah hikayat, Nabi Daud alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat cinta sejati. Rasa cinta yang menjadikan Nabi Daud begitu tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memohon cinta sejati tersebut, Nabi Daud membaca doa yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu, serta amal yang dapat menyampaikan diriku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu merupakan hal yang paling aku sukai,
yaitu lebih daripada kepada diriku sendiri, keluargaku, dan air yang sejuk. Doa ini bisa dibaca setiap selesai sholat wajib maupun sholat hajat. Membaca doa ini yaitu setelah sholat hajat akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa untuk menjaga keikhlasan dan kesabaran, serta tetap tawakal kepada Allah hingga Allah menilai kita yaitu telah siap bertemu dengan jodoh yang terbaik menurutnya. Itulah kisah singkat Nabi Daud alaihissalam, serta ada 3 amalan dari sekian banyak amalan Nabi Daud alaihissalam. Semoga bermanfaat, dan apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon maaf kepada Anda. Jika Anda rasa bermanfaat, mohon tekan tombol subscribe dan lonceng. Dan bagi yang belum subscribe maupun yang sudah subscribe, mohon juga berikan like-nya dan berikan komentar yang positif di kolom komentar. Dan jika ada yang masih kurang, juga mohon berikan bimbingannya di kolom komentar. Sebab kita semua ini adalah masih proses belajar ilmu, di mana ilmu itu tidak akan pernah habis. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, semakin banyak kita ketahui, maka semakin banyak pula yang tidak kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.